Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Pertama, kita akan membahas tentang apa itu unsur hara. Unsur hara adalah zat-zat yang diperlukan tanaman untuk pertumbuhannya. Apabila unsur-unsur ini tidak tersedia bagi tanaman, maka tanaman akan menunjukkan gejala kekurangan, yang artinya efisiensi. Dan secara otomatis, maka pertumbuhan tanaman tersebut akan terganggu. Berdasarkan jumlah kebutuhannya, unsur hara dibagi menjadi dua jenis, yaitu mikro dan makro. Mikro adalah unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman untuk tumbuh dan berkembang dalam jumlah yang sedikit. Sedangkan makro adalah unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman untuk tumbuh dan berkembang dalam jumlah yang banyak. Unsur hara mikro terdiri dari Cl yaitu klor, Fe yaitu besi, Cu yaitu tembaga, Zn yaitu seng, Mn yaitu mangan, Mo yaitu molibdenum, dan terakhir Na yaitu natrium. Sedangkan unsur hara makro terdiri dari N yaitu nitrogen, P yaitu fosfor, K yaitu kalium, Ca yaitu kalsium, S yaitu sulfur, Mg yaitu magnesium, dan unsur hara bebas yang terdiri dari karbon, oksigen, dan hidrogen. Unsur hara mikro yang pertama yaitu besi atau Fe. Besi ini diserap oleh tanaman dalam bentuk ion Fe2- dan Fe3-. Fungsinya untuk meningkatkan produksi klorofil. Apabila kekurangan Fe, maka akan menyebabkan klorosis, dan apabila kelebihan Fe, maka akan menyebabkan penghambatan proses pembungaan dan terhambatnya penyerapan unsur lain. Yang kedua yaitu tembaga atau Cu. Tembaga ini diserap oleh tanaman dalam bentuk Cu2+ atau Cu-. Fungsinya untuk menunjang pertumbuhan baik secara vegetatif maupun generatif, dan juga membantu dalam pembentukan jaringan lignin dan klorofil. Apabila kekurangan Cu, maka akan menyebabkan daun mudah menggelap dan menggulung, serta bisa juga menyebabkan klorosis. Apabila kelebihan Cu, maka akan menyebabkan terhambatnya penyerapan Fe, akan menjadi tebal, kaku, dan menggelap, serta menimbulkan bercak pada daun. Berikutnya adalah seng atau zinc. Zinc ini diserap oleh tanaman dalam bentuk ion Zn2+. Fungsinya untuk pemanjangan batang dan percabangan, menjaga kestabilan pertumbuhan, serta mempertahankan pembentukan klorofil pada daun tua. Apabila kekurangan Zn, maka akan menyebabkan ruas batang pendek, pertumbuhan terhambat, klorosis, nekrosis, serta distorsi daun. Apabila kelebihan Zn, maka akan menyebabkan klorosis, nekrosis, daun mengecil dan kaku. Selanjutnya mangan atau Mn. Mangan ini diserap oleh tanaman dalam bentuk ion Mn2+, berfungsi untuk mempertahankan pembentukan dan keberadaan zat hijau daun pada daun tua, serta meningkatkan produksi vitamin C pada tanaman masam. Apabila kekurangan Mn, maka akan menyebabkan hambatnya buah dan klorosis pada daun. Apabila kelebihan Mn, maka akan menyebabkan tanaman kerdil, percabangan terbatas, lamanya pertumbuhan akar, serta akan menebal dan kaku. Dan diantaranya lagi unsur hara mikro ialah Mo, molibdenum. Molibdenum diserap dalam bentuk ion MoO42-. Adapun fungsi molibdenum ialah untuk membantu perkembangan bakteri rhizobium sebagai penambat nitrogen dan mempengaruhi pertumbuhan bintil akar pada tanaman legum. Apabila kekurangan molibdenum akan menyebabkan terhambatnya penambatan nitrogen, mati pucuk, dan pertumbuhan abnormal. Apabila kelebihan molibdenum akan menyebabkan daun memucat dan mati. Kemudian Cl, klorin. Klorin diserap dalam bentuk Cl-. Adapun fungsi klorin ialah untuk menjaga kadar air dalam tubuh tanaman, meningkatkan pembentukan klorofil, mengatur tekanan osmosis, dan memacu pemecahan molekul air. Apabila kekurangan klorin akan menyebabkan layu, klorosis, dan nekrosis, dan apabila kelebihan klorin akan menyebabkan plasmolisis tanaman, hasil panen mudah menyusut, dan penyerapan pupuk tidak maksimal. Kemudian Si, silikon. Silikon diserap dalam bentuk SiHO4. Adapun fungsi silikon ialah untuk memperkuat dinding sel, untuk membentuk lapisan film pada permukaan tanaman, untuk menghambat sinar UV yang berlebih. Apabila kekurangan silikon, maka akan menyebabkan tanaman tidak akan tahan panas dan terserang patogen. Dan apabila kelebihan silikon, maka akan menyebabkan tanaman kaku dan terkena plasmolisis ketika cuaca terik.
Kemudian Na, natrium. Natrium diserap tanaman dalam bentuk Na+. Adapun fungsi natrium ialah mempengaruhi peningkatan rugor, berpengaruh dalam buka tutupnya stomata, dan terlibat dalam osmosis air. Apabila kekurangan natrium, maka tanaman akan menjadi hijau tua, tipis, dan mudah layu. Dan apabila kelebihan natrium, maka akan menghambat penyerapan unsur kalium. Unsur hara makro yang pertama ialah nitrogen. Nitrogen diserap oleh tanaman dalam bentuk NH4+ dan NO3, berfungsi untuk mempercepat pertumbuhan, juga merangsang pertumbuhan organ vegetatif, serta menjaga daun tetap hijau dan segar. Apabila kekurangan nitrogen akan menyebabkan klorosis pada daun dan pertumbuhan melambat, juga menyebabkan buah cepat masak atau menua sebelum waktunya, serta rontoknya daun dan bunga pada tanaman. Dan jika kelebihan nitrogen akan menyebabkan tanaman terlalu vigor, terhambatnya penyerapan kalium, dan tanaman tidak mau berbunga, serta penyerapan gula tidak optimal. Unsur hara makro yang kedua ialah fosfor. Fosfor diserap oleh tanaman dalam bentuk HPO4-diamid dan H2PO4-min, berfungsi untuk merangsang pembentukan serabut, akar, cabang, dan bunga, mempercepat pematangan buah, serta menyempurnakan proses fotosintesis. Apabila kurangan fosfor akan menyebabkan serabut akar dikit dan pendek, cabang dan bunga sedikit, buah terlambat matang dan mudah rontok, daun menjadi ungu dan kemerahan. Dan apabila kelebihan fosfor akan menyebabkan perakaran terlalu lebat sehingga pertumbuhan tunas daun terhambat, buah matang sebelum waktunya, dan definisi zinc. Unsur hara makro selanjutnya ialah kalium. Kalium diserap oleh tanaman dalam bentuk ion K+, berfungsi untuk meningkatkan ketahanan tanaman terhadap hama dan penyakit, meningkatkan bobot kualitas biji, buah, dan umbi. Apabila kekurangan kalium akan menyebabkan buah, biji, atau umbi kecil tanaman mudah sakit, serta muncul puncak nekrosis dan bentuk daun mengkerut. Jika kelebihan kalium akan menyebabkan organ-organ tanaman mengeras dan kaku sehingga menghambat pertumbuhan tanaman. Tanaman biasanya keracunan dan mati. Selanjutnya, kalsium atau Ca. Kalsium akan diserap tanaman dalam bentuk Ca+. Fungsi kalsium bagi tanaman yaitu untuk pembentukan ginseng, mengoptimalkan penyerapan nitrogen, tanaman menjadi kokoh, tidak mudah rontok, tahan penyakit, dan mencegah pembusukan dini. Jika kekurangan Ca akan menyebabkan kerontokan daun dan bunga, mati pucuk, buah busuk, tanaman lembek, dan mudah sakit. Jika kelebihan Ca akan menyebabkan beberapa tanaman menjadi kaku, sel tanaman tidak elastis, dan menghambat pertumbuhan tanaman. Selanjutnya, magnesium atau Mg. Magnesium akan diserap tanaman dalam bentuk Mg2+. Fungsi magnesium bagi tanaman yaitu sebagai aktivator enzim-enzim, bahan baku penyusun klorofil, penunjang transportasi fosfor, meningkatkan kadar klorofil sehingga mengoptimalkan fotosintesis, penunjang pembentukan biji, minyak, dan buah. Jika kekurangan Mg akan menyebabkan klorosis dan daun mengulung. Jika kelebihan Mg akan menyebabkan plasmolisis dan bisa juga menghambat penyerapan kalsium dan kalium. Yang terakhir yaitu sulfur. Sulfur akan diserap tanaman dalam bentuk S4-min. Fungsi sulfur bagi tanaman yaitu untuk merangsang pembentukan anakan pada beberapa tanaman, memperbaiki aroma, mengurangi penyusutan, membesar umbi, melunturkan batang, cabang, dan tulang daun. Jika kekurangan sulfur pada tanaman bawang dan padi akan menyebabkan peranakannya lebih sedikit. Jika kelebihan sulfur akan menyebabkan terhambatnya peningkatan kalsium. Ada 3 model penyerapan hara dari dalam tanah, yaitu yang pertama, interseksi akar, yang mana akar akan memanjang dan menerobos partikel tanah, sehingga terjadi kontak akar dengan hara yang ada di larutan tanah. Yang kedua adalah difusi. Difusi ini merupakan proses pergerakan hara di dalam larutan tanah dari bagian yang berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Yang ketiga adalah aliran massa. Aliran massa ini merupakan pergerakan hara di dalam tanah ke permukaan akar tanaman yang terangkut oleh aliran konvektif akibat transpirasi.